Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, masih seputar penangkapan mantan sekretaris umum FPI Munarman Esa. Udah banyak yang bunyi, banyak yang protes ya, baik individu maupun institusi lembaga, khususnya dari teman-teman sejawatnya sesama advokat dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ada taktis, sama juga tim pembela tim pembela ulama aktivis juga taktis tapi singkatannya. Kalau TPUA itu Egy Sujana CS ya, ada Damar Lubis di sana, Egy presidennya, DHL Damar Lubis sebagai sekjen. Kalau taktis ada lagi antara lain kemarin yang kita bacakan Haryadi Muhammad Haryadi Siregar. Lalu ada Asosiasi Ahli Pidana Indonesia AAPI, presidennya Dr. Muhammad Taufik Esa. Kemudian ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum, juga memprotes. Ada Amnesty International, Usman Hamid juga memprotes. Intinya dua lembaga yang saya sebut saya terakhir tadi, apapun masalahnya, benar tidaknya tuduhan teroris kepada Munarman, tapi proses dan prosedur yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini Densus Anti Teror 88 Anti Teror adalah menyalahi aturan, melanggar HAM dan seterusnya dan sebagainya. Oke. Saudara, pagi ini saya tidak akan bicara soal materi-materi berat semacam tadi, bahwa kita semua prihatin ya, bahwa negara khususnya polisi semakin menunjukkan sikap otoriter dan abai terhadap prosedur-prosedur yang seharusnya dilalui secara legal, secara sah. Abai ya, karena banyak sekali kritikan terkait soal pelanggaran HAM dan prosedur hukum beracara yang dilakukan oleh polisi, toh tidak kunjung membuat institusi satu ini berbenah diri ya. Saya nggak tahu apakah Jenderal Sigit Listio Sigit Prabowo ini mengikuti peristiwa belakang terjadi, tapi seharusnya apalagi untuk peristiwa semacam kasus Munarman ini sungguh bukan peristiwa ece-ece, bukan peristiwa kaleng-kaleng, bukan peristiwa abal-abal, tapi peristiwa yang sungguh sangat serius. Nah, kalaupun Jenderal Sigit mengikuti, saya juga tidak tahu apakah reaksinya bagaimana. Saya nggak tahu, karena ini benar-benar saya tadi menemukan satu judul, polisi sedang memanen istidrat, yang beredar di grup-grup pertemanan, terutama WhatsApp. Istidrat, Anda tahu istidrat ya? Istidrat itu adalah situasi di mana seseorang atau siapalah, terserah seseorang, institusi atau apa, yang Allah berikan peluang untuk seolah-olah sukses, maju segala macam, tapi sesungguhnya dalam proses maju hebat, dahsyat tadi, melakukan banyak sekali pelanggaran syariat atau ketentuan firman Allah, dan Allah nanti akan sentakkan dengan tiba-tiba sehingga yang bersangkutan, entah siapapun, individu, personal atau institusi, terjerembab dalam kehinaan yang sangat mengerikan, dan tentu saja ujung-ujungnya neraka jahanam. Maksud saya itu kalau orang itu percaya, siapapun dia siapapun dia. Tapi balik ke soal Munarman tadi, beberapa hari ini beredar ada Twitter ya, begini, Anda lihat, oke ya, target telah terkunci oleh Denny Siregar. Anda lihat yang di garis bawah kuning itu ya. Oke, saya bacakan, itu pukul 23.41, jadi hampir jam 12 malam, 2 April 2001. Munarman ditangkap 2 hari yang lalu. Sekarang tanggal 28, berarti 26 April. Jadi orang ini, Denny Siregar ini, sudah mengetahui Munarman akan ditangkap, sudah ditarget, sudah terkunci, target lock. Munarman sudah terkunci dengan gambar ilustrasi ini. Lihat kan, Anda lingkaran ini kan lingkaran yang target ya, kalau Anda mau menembak, mau apa gitu kan suka ada begini nih, ya kan?
pada 2 April. 2 April. Penangkapan tanggal 26 April. Jadi saya berpikir, saya sebetulnya sama sekali tidak ingin bicara soal makhluk yang satu ini. Sama sekali tidak ingin. Siapa namanya tadi? Yang saya dengar katanya perkumpulan Marga Siregar sudah membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari keluarga, dari Marga Siregar. Dan saya nggak peduli sama manusia ini, sebetulnya nggak peduli, nggak ada urusan. Dia mau ngapain, dia siapa bosnya, dia dapat duit dari mana, nggak ada urusan, ya. Cuman Twitter ini yang beredar di lini masa ini di platform medsos terutama WPA ini, saya jadi penasaran kenapa tanggal 2 April makhluk manusia ini sudah mengetahui bahwa Munarman sudah target. Kita tahu dia ini influencer, kita tahu juga dia bagian dari buzzer, bahkan salah satu biang apa ya? Peternak buzzer, karena dia dapat order khusus dari komandannya, dari pimpinannya, dari kakak pembinanya untuk beternak buzzer, kalau istilah orang-orang yang sangat membenci perilaku buzzer. Adi Masardi, mantan jubir Gus Dur, koordinator Gerakan Indonesia Bersih, menyebut buzzer sebagai sampah demokrasi. Yang lain menyebutnya sebagai sampah peradaban. Yang lainnya menyebutkan sebagai manusia paling pengecut seluruh dunia. Anda bisa bayangkan nggak ada buzzer yang memasang foto aslinya, menulis nama aslinya di akun-akun mereka? Tidak ada. Tidak ada. Nih saya sekedar contoh saja. Ada anak muda misalnya tinggal di daerah Kuitang misalnya, ya, ada anak muda tinggal di daerah Kuitang misalnya, kemudian dia membuat akun Twitter, akun Facebook, akun apalagi Instagram dengan namanya sendiri, asli, nama asli gitu ya, disebutnya alamatnya juga asli, lalu dia timpe tuh, mohon maaf nih ya, contoh saja nih, timpe dengan narasi-narasi norak yang tidak substantif, narasi-narasi melecehkan, narasi-narasi yang menghinakan akal sehat kalau kata Rocky Gerung ya. Misalnya kepada Anies Baswedan. misal saja. Anda bisa bayangkan nggak? Atau bukan Anies lah. Dia menimpe Habib Rizik Sihab lah. Dibilang beginilah, begitu, dihujat, dihinakan dengan narasi-narasi yang kita sebagai manusia yang beradab rasanya nggak bisa menulis atau membacakan hal-hal seperti itu. Dia pakai nama asli, foto asli, alamat asli di akun itu. Waduh, Anda bisa bayangkan kejadiannya? Dia nggak digebuki sama warga sekitar, udah bagus, saudara. Udah bagus. Ini ada orang yang dihormati, Habib Rizik Sihab, ditimpe-timpe di akun medsos dia, di Twitter, di Facebook, sebagainya. Hanya karena saya melaksanakan tugas perintah dari kakak pembina, untuk itu saya dapat honor sekian. Entah rutin tiap bulan sekian, atau per tweetan saya sekian, per tweetan gitu ya. Entah honornya tergantung berapa banyak yang menanggapinya, berapa banyak yang men-unlike, mengkomentari, walaupun komentarnya juga sumpah serapah kepada dia. Inilah yang menyebabkan orang mengatakan makhluk paling pengecut sedunia itu ya buzzer RP ini gitu loh. Buzzer RP ini. Nah, kembali ke soal manusia satu ini. Dari mana si Desi ini ya? Deni Siregar, maksud saya, mohon maaf kalau ada nama asli perempuan yang bernama Desi, punya informasi seperti ini, bahwa Munarman sudah ditarget, sudah terkunci, bahkan sudah terkunci. Dari mana? Bahwa para buzzer, para influencer dipelirai sana sudah tidak bisa dibantah keberadaannya. Pernah diundang ke istana beberapa kali, bahkan sempat disebutkan dikucurkan dana 70 sekian miliar. Wow, seru sekali. Jadi manusia ini siapa sebetulnya, saudara? Siapa sebetulnya manusia ini? Tanggal 27 April, 1 hari setelah Munarman ditangkap, manusia ini, makhluk ini juga menyebut, habis Munarboy, sekarang Yahya Waloni lagi disasar. Laporan sudah masuk. Seru, saudara-saudara. Nah, jadi kita tahu bahwa Yahya Waloni, maksud saya Ustadz Yahya Waloni, Kiai Haji
Yahya Waloni juga sudah dilaporkan oleh seorang namanya siapa gitu. Ada laporan polisinya beredar. Ya biasa dengan tuduhan sara, ujaran kebencian dan lain-lainnya. Tapi makhluk ini satu lagi mengatakan laporan udah masuk. Jadi orang ini mempunyai informasi awal, mempunyai informasi yang orang awam publik belum tahu sebelumnya. Mendapat akses informasi ini. Siapa yang memberitahu dia? Saya tidak tahu apakah dia dengan mencuit seperti ini ingin menunjukkan, weh gue tahu lo gitu loh. Atau kalau cuma bahkan lo kasih tahu ya ke orang-orang bahwa lo udah tahu gitu. Atau kejumawaan dia gitu loh. Kejumawaan dia bahwa, weh orang-orang gue tahu nih gitu. Gue punya akses nih gitu. Yang kemudian barangkali juga bos-bosnya, pimpinannya, komandannya, kakak pembinanya marah, gila lo kasih tahu orang jadi lo tahu kita ada hubungan dan sebagainya seterusnya. Kita itu siapa? Nanti akan terjawab pelan-pelan ya. Nah, gini. Jadi ada, aduh, bingung saya. Siapa di belakang orang makhluk menjijikan semacam Desi dan gerombolannya ini? Siapa di belakang ini? Kalau Anda baca tweetnya Rizal Ramli, ini 26 April. Mas @Jokowi @Dr. Muldoko, inilah yang bikin Mas tidak populer. Ribuan buzzer RP tim PRR dengan narasi bodoh, miskin kosakata dan oon. Memang kebanyakan followernya kurang dari 10. Ternakan baru. Nora lu Denny Siregar 7 @Denny Siregar 7. Karja lu cuma nernakin buzzer RP, bikin malu Margar Siregar aja kau. Ini Rizal Ramli. Dia setelah ini asbabul wurudnya. Dia cerita asbab penyebabnya kenapa Rizal Ramli menulis seperti ini setelah dia wawancara dia dengan Bang Arif Munandar dalam channel Bang Arif. Bang Arif ini juga wartawan senior di FNN ya. Itu beredar sangat luas, viral. Kemudian selain ditonton juga dikutip oleh banyak media, terutama media-media online termasuk yang mainstream, dengan kata-katanya nanti antara lain kalau dipercaya jadi presiden, Rizal Ramli akan bebaskan Habib Rizik dan para tahanan politik yang lainnya. Antara lain seperti itu. Ada yang mau sehari pertama membatalkan Omnibus Law dan seterusnya dan sebagainya, membatalkan undang-undang minerba dan sebagainya. Tapi setelah itu setiap hari ribuan buzzer membuli Rizal Ramli, dan akhirnya Rizal Ramli pun menjadi kesal. Saya beberapa kali ketemu dengan Rizal Ramli, bang ngapain ngurusin buzzer, aduh kurang energi, sekelas abang ngapain. Dia bilang salah kamu Edi, dia bilang kesalah kamu Edi. Buzzer ini betul-betul pemecah belah bangsa, membelah bangsa ini kepada bangsa menjadi dan mereka bekerja untuk kepentingan para pembayarnya. Buliannya itu tidak pernah masuk substansi, itu lebih pada personal, doxing dan sebagainya. Dan kata-katanya miskin kosakata tadi. Jadi kalau kita biarkan buzzer, maka makhluk-makhluk seperti ini akan semakin merusak bangsa kita, akan memecah belah bangsa kita. Jadi harus kita lawan, Edi. Saya bilang ya, tapi ngapain abang juga, kan bisa yang lainnya. Enggak, ini kamu harus tahu, buzzer ini adalah kekuatan utama, pendukung utama rezim Jokowi. Kamu jangan salah, katanya. Gila gak? Oke. Jadi kekesalan Rizal Ramli juga diungkapkan karena dia tahu persis. Kemudian setelah ini aktivis 78 ya, Safri Sofyan juga menulis ya. Rizal Ramli dia bilang begini, Mas Hendra Priyono @edo751945, tolong tertibkan dayang-dayang ini. Ribuan buzzer RP tim PRR dengan narasi bodoh, miskin kosakata dan oon. Followers kurang dari 10, ternakan baru sama di bawahnya. Nora lo @Denny Siregar 7. Kerja lo cuma nernakin buzzer RP doang, bikin malu Mas Edo dan Marga Siregar aja kau. Ini sama tanggal 26 April juga kalau nggak salah ya. Jadi yang mengejutkan buat kita selama ini tahu bahwa buzzer ini memang ada yang memelihara. Buzzer ini memang ada yang membayari.
Dan kita juga tahu mereka diundang di istana, dan Jokowi beberapa kali memang mengundang, bahkan menyampaikan beberapa hal penting terkait kondisi kenegaraan sebagainya kepada para buzzer ini. Minta tolong mereka, dan beritanya juga Anda bisa googling, banyak sekali. Tapi yang agak mengejutkan, kali ini Rizal Ramli menyebut nama Hendro Priyono. Hendro Priyono, Mas Hendro Priyono, tolong tertibkan dayang-dayang ini. Tolong tertibkan dayang-dayang ini. Pertanyaannya, kenapa Hendro Priyono? Selama ini orang menduga, dan bisa jadi tidak keliru, di balik orang ini yang disebut dengan kakak pembina, di balik para buzzer ini, makhluk-makhluk menjijikan ini, ada bernama Muldoko, kepala staf presiden, KSP ya, kantor staf presiden. Orang dugaan ke situ, dan memang dari beberapa istilahnya rekam jejak memang mengarah ke sana gitu loh. Tapi tiba-tiba seorang Rizal Ramli menyebut Edo. Edo nama akrab, nama sapaan dari Hendro Priyono. Dan kemudian setelah itu aktivis 78 Safril Sofyan yang tinggal di Bandung menulis bahwa kalau Rizal Ramli menyebut nama Hendro Priyono di belakang para buzzer ini, berarti Rizal Ramli memang tahu persis siapa sesungguhnya orang-orang yang bertanak buzzer ini. Saudara, orang sudah lama muak sekali dengan para buzzer ini ya. Karena mereka selain memecah belah, mereka membuat kegaduhan, menebarkan berita bohong, memfitnah gitu ya, menebar kebencian, dan tidak tersentuh hukum. Tidak tersentuh hukum. Dilaporin bolak-balik. Denny Siregar itu, coba dia bayangkan, dia posting anak-anak santri kecil-kecil berpakaian santri gitu, di kepalanya ada tulisan la ilaha illallah, itu anak-anak santri Tasikmalaya. Kemudian dia bikin narasi bahwa anak-anak ini calon-calon teroris. Gila nggak? Lalu pesantren tempat anak-anak ini belajar Al-Quran melaporkan kepada penguasa, kepada polisi, dan sampai hari ini tidak tersentuh hukum. Tidak tersentuh hukum. Ada gerombol yang lain namanya Abu Janda, sama, tidak pernah tersentuh hukum. Dipanggil juga kalau nggak sekali, setelah itu kasusnya tidak ada lagi. Itu pun karena ya dia bersinggungan langsung dengan Natalius Pigai yang kebetulan bukan Islam. Natalius Pigai memang kencang bunyinya terhadap penguasa, dan dia dikenal sebagai pejuang HAM yang konsisten, militan gitu ya. Dan untuk itu barangkali atas karena faktor Natalius Pigai, faktor Papua, faktor Indonesia Timur, atau barangkali nggak tahu apakah juga faktor karena dia bukan Islam gitu ya, bukan Muslim, maka sempat dipanggil sekali dan blast, nggak ada kabar berita lagi. Ini siapa si Desi ini? Menyandang tugas dari mana makhluk menjijikan ini dan gerombolannya itu ya? Aduh, pada kasus Munarman tanggal 2 April bos, target loket. Target sudah terkunci. Jadi aduh, ini ada postingan dari Niko Silalahi ya. Niko Silalahi mengatakan saat pemerintah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki prestasi apapun yang bisa dibanggakan, maka mereka pun bertenak buzzer untuk menutupi ketidakbecusan kinerjanya. Sudah saatnya kita selaku masyarakat sipil yang memiliki akal sehat untuk membersihkan sampah demokrasi. Lalu dia bikin meme, saya bersama Rizal Ramli untuk melawan balik para buzzer peliharaan rezim yang merusak demokrasi. Wow, ini dia. Oke, nah ini dia. Ya. Nah, ini bawahnya meme-nya tadi, oke, di atasnya ini. Jadi menurut Niko, anak muda ini yang juga bukan Muslim, Niko Silalahi ini kenceng juga, bolak-balik tweetnya kenceng, nyerang betul. Ini buzzer ini adalah cara pemerintah untuk menutupi ketidakbecusannya dalam mengelola negara, ketidakbecusannya dalam kinerjanya, sehingga rakyat sibuk dengan narasi-narasi yang menjijikkan, memecah belah tadi. Gila nggak? Kalau yang dikatakan Niko ini benar, gila nggak? Gila banget nggak? Ada negara menggunakan uang APBN, uang rakyatnya, untuk memelihara para buzzer sampah-sampah ini, untuk menciptakan keterbelahan
rakyat sendiri. Dan nggak hanya demi supaya rakyat sibuk dengan narasi-narasi yang menjijikan ini, yang gitu, dan melupakan kasus sesungguhnya bahwa negara tidak becus, bahwa bukan negara maksud saya, bahwa penguasa tidak becus, bahwa penguasa kinerjanya jeblok, bahwa ekonomi terpuruk ke got, ke gorong-gorong yang paling dalam dan bau hitam gitu ya, bahwa utang luar negeri belum menjulang sangat tinggi dengan bunga yang sangat mahal, bahwa hukum berlaku tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hukum bertajam kepada para oposan, pengkritik, dan hukum begitu lemah lunglai kepada istana dan gerombolannya gitu. Bahwa tenaga kerja asing masuk bertubi-tubi, berbondong-bondong, sementara banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Bahwa mereka orang-orang asing tadi dari RRC itu mendapat honor kerja dan gaji yang sangat jauh lebih tinggi. Anda bisa bayangkan satpam di pabrik smelter nikel di Sulawesi Tenggara dapat gaji 10.000 sampai 13.000 yuan. 1 yuan 2.000 saudara. Berarti satpam lulusan SMP itu punya penghasilan, punya gaji 20 juta sampai 26 juta sebulan gajinya. Sementara orang-orang kita gajinya sering banyak di bawah UMR yang cuma 3 juta 4 juta sebulan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mempersoalkan kalian membayar para TKA RRC itu dengan sangat mahal. Monggo silahkan aja. Tapi please adil dong, fairness dong. Kalau kalian bisa membayar TKA dari RRC itu mahal begitu, kenapa tenaga kerja bangsa sendiri kalian gaji sangat rendah, sangat murah? Anda bisa bayangkan nggak kalau satpam-satpam kita yang bernama orang Indonesia, asli Indonesia, digaji 15 juta saja. Waduh, mereka kerja sangat-sangat semangat saudara. Sekarang satpam-satpam kita kurang dari UMR yang banyak, 3 juta aja udah bagus, 4 juta aja udah bagus. Ini ketidakadilan saudara. Ini ketidakadilan. Dan ini yang dicoba ditutupi oleh penguasa dengan menyewa para buzzer tadi. Walaupun untuk itu para buzzer akan membelah bangsa ini, rakyat ini menjadi berkonfrontasi. Gila, ini rezim paling gila yang pernah saya tahu dalam sejarah dunia modern. Bukan cuma sejarah Indonesia ya barangkali ya. Ini dan benar. Padahal nggak perlu ternak buzzer kalau pemerintahan bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan amanat konstitusi kita, adil, hukum ditegakkan secara adil, terbuka, transparan. Nggak perlu buzzer-buzzer begini. Rakyat puas, rakyat berterima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Jaksa, Pak Hakim, terima kasih Pak Polisi, semua berterima kasih. Ya Allah. Jadi kembali ke pokok awal tadi, siapa sebetulnya Denny Siregar ini? Dan gerombolannya, siapa sebetulnya? Anda mau menjawab wallahu alam? Betul, tentu Allah yang maha mengetahui. Tapi kita tidak terlalu bodoh. Rakyat juga tidak bodoh. Kita orang-orang yang berakal waras, akal sehat, yang punya nurani masih hidup, tahu mereka siapa, dipelihara oleh siapa. Paling tidak Rizal Ramli sudah membuka siapa di belakang mereka. Dan kita mau diam saja? Ayo kita pikirkan. Kita hancurkan para buzzer dan terutama mereka yang berada di balik makhluk-makhluk menjijikan ini. Mereka yang membayari, mengarahkan makhluk-makhluk menjijikan ini. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.